Jadi pada suatu hari ada tamu-tamu ke rumah saya, orang-orang yang alim. Tampak dari baju mereka gamis yang putih, serban, bau wangi mereka, celak di bulu mata mereka. Dan cara mereka berlaku, cara menyungging bibir, kelembutan itu menabur-nabur ke sekitarnya. Sekitar 7 orang, mungkin ada ulamanya, mungkin ada santrinya, mungkin ada ustadznya. Ingin mengundang saya ke sebuah kota pada suatu hari. Kebetulan rumah saya itu tempat mangkalnya orang gila. Jadi orang gila itu merasa aman di rumah saya. Baik orang gila yang beneran maupun orang yang dibikin gila oleh masyarakat karena masyarakat melakukannya sebagai orang gila. Singkat kata, saya nggak ngomong tentang orang gila. Singkat kata, ketika tamu-tamu alim saya itu datang, ada anak namanya Nur, seorang wanita sekitar umur 27-28 tahun. Semua orang di kampung mengatakan Nur itu orang gila. Orang nggak bener, udah nggak bisa ngomong normal, udah nggak pernah mandi segala macam. Dan kerjaannya setiap hari ke rumah saya. Dan begitu di rumah saya dia bisa ngobrol meskipun tidak selancar orang-orang yang disebut normal. Artinya di situ dia bisa diajak ngomong tentang apa saja. Tapi kotor dia. Nah, karena Nur ada di situ, tamu-tamu saya juga ada di situ, saya perkenalkan. Ustadz ini kenalkan, ini Nur ini anak sini sebelah sini gitu. Nah, Ustadz ini karena kan tangannya kelimis-kelimis ini kan seringnya salaman sama malaikat. Jadi bersih gitu. Jadi salaman sama Nur ini apa bahasa Jawanya gojek-gajek ya, agak ragu-ragu, tangannya maju mundur dan badannya juga agak tidak yakin untuk bersilaturahmi sama Nur ini. Karena saya lihat semuanya ragu-ragu untuk megang tangan si Nur untuk bersalaman. Dan kemudian dari sorot mata mereka juga tampak apa isi hati dan pikiran mereka. Saya marah, Mbak. Aduh, saya menyesal kenapa saya marah. Tapi saya memang tersinggung kalau ada orang kecil dihina oleh siapapun. Saya langsung membentak, Ustadz, kenapa antum tidak mau salaman sama Nur? Apa Anda pikir Anda pasti masuk surga dan Nur masuk neraka? Itu salah, karena Anda dan saya nanti dihisap Allah, Nur tidak, dia langsung masuk surga. Apakah Anda pikir dia kotor dan Anda bersih? Bagaimana mungkin Anda menyimpulkan Nur kotor, Anda bersih? Apa gerangan kotor, apa gerangan bersih? Menurut ukuran mata siapa kotor dan bersih itu Anda lihat? Apakah kebersihan, apakah lumpur itu kotor? Apakah daging itu kotor? Apakah wewangian itulah yang bersih? Ataukah lumpur itu kotor? Bagaimana Anda mengukur kotor dan bersih? Antum ustadz, antum ulama mestinya tahu hakikat kotor, hakikat bersih. Macam-macam saya ngomong. Intinya saya agak tersinggung kenapa hamba Allah yang dekat dengan Allah ragu-ragu untuk berangkulan, bersalaman dengan hamba Allah hanya karena dia kotor, hanya karena dia tampak gila dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu sekalian dan semua para pendengar, saya tidak ingin memberi hikmah apa-apa kecuali bahwa sesungguhnya sangat indah dan membuat hidup kita sangat luas kalau kita ini bersikap seolah-olah mampu menampung seluruh alam semesta ini, termasuk kotoran-kotoran kayak apapun bisa kita telan. Dan begitu kita telan dengan ikhlas, semua kotoran itu ternyata adalah makanan-makanan yang lezat, yang oleh Allah memang disembunyikan seolah-olah dia kotoran, tapi sesungguhnya dengan keikhlasan masuk ke dalam jiwa kita, dia menjadi rizki yang luar biasa. Aku harap Anda semua bisa seluas mungkin membuka pintu-pintu untuk saudara-saudara kita yang kecil-kecil, yang kelihatannya tidak normal, yang kelihatannya tidak punya derajat. Amin ya rabbal alamin.